Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Ilyas. Bu Guru harap anak-anak beserta keluarga di pagi hari ini diberikan kesehatan dan untuk anak-anak tetap semangat belajar dalam menerima pembelajaran materi hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 2 dengan judul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Masuk di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kemudian kita ke pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk materi pada pertemuan kali ini akan Bu Guru lanjutkan di slide berikutnya. Pada pembahasan hari ini, materi belajar yaitu yang pertama penyakit pada organ pernafasan manusia. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai properti tari. Perlu diketahui anak-anak, untuk yang pertama, penyakit pada organ pernafasan manusia, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan tema hari ini, bahwasanya untuk penyakit-penyakit yang ada pada pernafasan kita itu tidak hanya melalui kuman atau virus atau bakteri, melainkan penyakit tersebut bisa menjadi penyakit bawaan atau penyakit keturunan. Kemudian untuk yang kedua, properti tari, perlu diketahui properti sendiri itu adalah kelengkapan supaya menarik, kemudian supaya sesuai dengan tema tarian tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, marilah kita mempelajari satu persatu pada pembahasan hari ini. Sebelum kita mengenal atau mempelajari mengenai beberapa jenis penyakit pada organ pernafasan manusia, perlu diketahui anak-anak bahwa organ-organ yang terdapat dalam sistem pernafasan itu berperan penting dalam menangkap dan mengalirkan oksigen yang ada di dalam tubuh kita, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun, fungsi sistem pernafasan tersebut, sistem respirasi itu dalam bahasa ilmiahnya, jika diartikan sistem respirasi itu sistem pernafasan. Fungsi sistem pernafasan pun dapat terganggu akibat dari udara yang kita hirup, apalagi jika udara tersebut mengandung kuman penyakit, seperti halnya yang di gambaran pada slide yang tadi, bahwasanya penyakit-penyakit tersebut itu bisa berasal dari udara, karena udara mengandung kuman, mengandung bakteri, atau mengandung virus. Kemudian yang ketiga anak-anak, ancaman penyakit tak hanya datang dari luar sistem pernafasan. Beberapa gangguan pernafasan juga dapat berasal dari sistem pernafasan itu sendiri. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki ke materi inti mengenal beberapa jenis kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan. Di antaranya ada asma, ada amandel atau adenoid, bronkitis, pleuritis, laringitis, rinitis, difteri, ada TBC, ada asfiksi, dan ada kanker paru-paru. Di sini ada beberapa contoh gambar dari penyakit-penyakit yang
sudah disebutkan Bu Guru tadi, Bu Guru ambil satu contoh gambar saja yang akan Bu Guru jelaskan, yaitu ada penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis itu menyerang pada bronkus. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan penyakit-penyakit tersebut, penyakit bronkitis tersebut, anak-anak mengingat kembali bahwa bronkus itu adalah percabangan dari trakea. Ya, benar. Nah, ketika bronkus mengalami peradangan atau mengalami infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri, maka saluran pernafasan tersebut akan tertutup anak-anak. Nah, dengan tertutupnya virus atau bakteri pada daerah bronkus itu, maka sistem pernafasan kita akan mengalami gangguan. Adapun gejala-gejala bronkitis itu, gangguan tersebut yaitu meliputi batuk berdahak, kemudian demam, dan sesak nafas. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk gambar yang lain itu keterangannya hampir sama. Bahwa dari gambar-gambar tersebut, intinya jika organ-organ tubuh pernafasan mengalami gangguan atau mengalami kelainan, maka organ tersebut itu bisa disebabkan oleh adanya virus yang masuk, bisa disebabkan oleh adanya keturunan ya anak ya, turun-menurun itu bisa. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari ke penyakit yang selanjutnya. Gangguan penyakit pernafasan yang selanjutnya yaitu ada influenza. Di mana influenza ini disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Kemudian yang sebelahnya itu ada asma. Asma yaitu merupakan suatu penyakit penyumbatan atau penyempitan anak-anak saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu debu, atau tekanan psikologis. Asma ini bersifat menurun. Nah, pengobatan asma itu anak-anak dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Nah, alat inhaler itu berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Sehingga akan terasa agak longgar jalannya udara oksigen itu anak-anak. Kemudian selanjutnya ada laringitis. Laringitis itu radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi. Nah, jika terlalu banyak merokok, minum-minum yang beralkohol, dan terlalu banyak serak, lendir artinya anak-anak ya, bisa menyebabkan penyakit rakitis. Kemudian bronkitis yang sudah dijelaskan sama Bu Guru tadi yaitu radang pada cabang tenggorokan yang diakibatkan oleh infeksi. Yang selanjutnya yaitu ada sinusitis. Sinusitis merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Penyakit sinusitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, menurunnya kekebalan tubuh, bisa dari flu, dari stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Kemudian selanjutnya ada tuberkulosis atau disingkat dengan TBC, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada nama bakterinya sendiri anak-anak, diingat ya, Mycobacterium tuberculosis. Bakteri inilah yang dapat menyerang seluruh organ tubuh manusia. Namun yang paling sering diserang adalah paru-paru. Sehingga pada bagian alveolus terdapat bintil-bintil.
Nah, penyakit ini menyebabkan proses difusi pertukaran antara oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Masih ingat anak-anak apakah fungsi alveolus? Nah, fungsi alveolus adalah pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian saya lanjutkan, jika bagian paru-paru yang diserang meluas, sel-selnya akan mati dan paru-paru akan mengecil. Akibatnya, nafas penderita penyakit tuberkulosis ini terengah-engah. Nah, anak-anak, saatnya kita mempelajari properti ya. Tadi kita sudah mempelajari mengenai beberapa jenis penyakit-penyakit pada organ pernafasan manusia, sempat tegang. Oh, ternyata seperti itu gambarnya, seperti itu jika terkena infeksi, bagaimana cara mengatasinya. Apabila terlalu banyak merokok, minum alkohol, ternyata akibatnya seperti ini. Nah, saatnya kita refreshing dulu ya, artinya kita mempelajari apakah sih properti itu, apakah sih fungsinya properti itu. Nah, anak-anak, properti adalah salah satu unsur pendukung dalam tarian. Ada tarian menggunakan properti, tetapi juga ada yang tidak. Properti yang digunakan yang menjadi nama tarian tersebut bisa menjadi ikonnya atau simbolnya tarian itu, anak-anak. Fungsi properti tari dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dia sebagai penggambaran tema tarian. Yang kedua, dapat memperjelas gerakan dan karakter. Yang ketiga, menambah keindahan gerak. Nah, sehingga dengan adanya properti dalam tarian tersebut, si penonton tarian bisa benar-benar menikmati keindahannya. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, saatnya anak-anak kita mempelajari tarian dan beserta propertinya. Untuk tari kelono topeng menggunakan properti topeng sesuai dengan namanya ya anak-anak. Kemudian untuk tari piring yang berasal dari Sumatera Barat menggunakan piring, baju kurung, selendang, dan kalung rumbai. Untuk tari ranggo ayak yang berasal dari Provinsi Jambi menggunakan properti rebana kecil dan selendang. Untuk tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah menggunakan properti kemben, selendang, dan penutup kepala. Dan untuk tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah, propertinya kemben dan selendang. Nah, untuk tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat menggunakan properti kebaya dan selendang. Nah, kalau di Kabupaten Banyuwangi ada apa, Pak? Ada apa, Nak? Tariannya ada tari gandrung. Properti dari tari gandrung tersebut itu ada omprok, ada yang namanya geter, ada yang disebut dengan ikat bahu, gelang itu ya anak-anak ya. Kemudian ada selendang, ada kipas, itu termasuk properti dari tarian gandrung. Kalau di gambar sebelah kanan itu ada tari jaranan dengan properti selendang, kemudian ada kuda-kudaan itu anak-anak ya, ada penutup kepala, itu termasuk properti tarian jaranan. Sekian anak-anak materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semangat terus belajar untuk anak-anak di masa pandemi yang seperti ini. Diharapkan anak-anak bersama keluarga diberikan kesehatan dan kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.